saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama pada pagi hari ini kita akan memulai acara ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu sepanjang waktu, sepanjang hari ini kami dapat hadir bersama-sama pada pagi hari ini. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir berjalan dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan mengangkat pujian penyembahan kita yang mengatakan, Ku beri kemuliaan. Berbuat
Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak bagi nama Engkau Tuhan. Kau pimpin kami yang percaya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Oke, baik, kita akan mengangkat pujian sukacita kita yang mengatakan ada satu sobatku yang setia. Masih ada sukacita? Kalau masih ada sukacita, kita akan mengangkat pujian sukacita kita sekali lagi yang mengatakan anak Allah Yesus namanya.
saudara-saudari untuk duduk kembali. Sebelum kita masuki firman Tuhan, saya akan membuka waktu ruang kesaksian. Mungkin dari ada Bapak Ibu dalam seminggu ini mengalami Tuhan secara pribadinya, atau ada hal-hal yang mungkin dalam hidupnya memberkati dari banyak hal dalam hidupnya. Mungkin ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan angkat pujian firman Tuhan kita yang mengatakan, "Ku tahu hidupku adalah penyembahan." Pujian dan syukurku ku dapat padamu dengan rendah hati, ku persembahkan tiada bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kuasaku. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga, terkenal hidupku terjebak. Kita akan menjadi dari pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, persembahkan tiada bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan
kita katakan engkau. Saya udah terima semuanya. Mungkin berdiri kita katakan engkau. Benar Tuhan, seperti pujian ini ya Bapa, kami menyadari bahwa hidup kami adalah persembahan yang kudus yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami menyerahkan pujian syukur kami Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menciptakan kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau menciptakan kami makhluk paling sempurna daripada yang lain ya Bapa. Tuhan menciptakan manusia mempunyai akal budi, mempunyai pikiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan hati pikiran kami ya Bapa, untuk memfokuskan diri kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, ada banyak hal yang tidak ingin kami untuk selalu datang kepadamu. Ada oknum yang gak suka kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Namun di dalam nama Yesus, oknum-oknum yang tidak suka kami datang kepadamu, semuanya dihancurkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu, dan hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak bisa berkata-kata, hamba-Mu berdosa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Saya sama Bapak Ibu Saudara semuanya shalom. Kurang semangat sekali lagi, shalom. Oke, baik, mungkin karena hujan jadi agak lesu mungkin. Oke, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya tanya kabarnya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Kalau di dalam Tuhan pasti ada namanya luar biasa. Amin. Kita mau belajar dalam firman Tuhan dalam sebuah tema, yaitu Zakheus. Ada yang sudah tahu cerita tentang Zakheus? Oke, kita akan membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Mari bersama-sama yang membawa Alkitab, kita akan membuka dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita akan membacakan ayat ini satu persatu secara bersama-sama. Mulai dari ayat yang pertama. Setelah saya membaca perikopnya, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Perikop di atas Zakheus. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat yang kedua.
kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Ayat yang keenam, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketujuh, sebab semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat yang ke-10, 1, 2, 3, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin untuk kita yang sudah membacakan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar tentang tokoh yang bernama Zakheus. Ada yang tahu dalam kisah ini Zakheus seperti apa? Zakheus adalah pemungut cukai, bukan hanya pemungut cukai, tapi dia adalah kepala dari pemungut cukai. Kita melihat bukti dalam ayat ini, ayat yang ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Taulah yang namanya kepala pemungut cukai. Pemungut cukai aja yang bekerjanya aja bisa kaya, apalagi kepala pemungut cukai. Pastinya dia adalah seorang yang kaya. Namun Zakheus mempunyai keterbatasan dalam dirinya, yaitu dia adalah orang yang pendek. Tidak normal seperti manusia-manusia biasanya, dia adalah pendek orangnya, gak setara dengan orang-orang normal. Jadi setelah dalam perikop sebelumnya, setelah Yesus melakukan sebuah mujizat, yaitu menyembuhkan seorang buta, di situ sebelum Yesus masuk dalam Yeriko, mungkin Zakheus sudah mendengar tentang mujizat-mujizat Tuhan. Dan setelah Yesus masuk dalam kota Yeriko, ada seorang yang bernama Zakheus. Zakheus adalah orang yang sangat rindu untuk bertemu Tuhan Yesus. Zakheus adalah orang yang penasaran siapakah Yesus itu. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Slide-nya bisa. Salah satu seorang jemaat boleh membacakannya untuk kita. Lukas pasal 11 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Amin. Terima kasih untuk pembacaannya. Ia di sini adalah Zakheus. Zakheus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Di sini kita tahu bahwa Zakheus adalah orang yang sangat penasaran, ingin tahu siapakah Yesus itu. Siapakah orang yang selalu membuat mujizat itu? Siapakah orang yang selalu luar biasa itu? Sehingga dalam ayat yang ketiga katakan bahwa Zakheus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Luar biasa di sini, hanya dengan mendengar orang-orang, Zakheus bisa percaya bahwa Yesus itu ada dan Yesus itu adalah pembuat mujizat. Yesus itu adalah luar biasa, sehingga ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Namun di sini ada tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab di sini memberikan masalah, memberitahukan bahwa setiap kehidupan kita pasti ada namanya masalah. Sebab badannya pendek. Manusia mempunyai keterbatasan. Manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apa
kekurangan si Zakheus. Zakheus adalah orang yang mempunyai badan pendek, gak seperti orang-orang normal seperti kita. Namun ayat yang keempat, ayat yang keempat saya akan bacakan untuk kita semua. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Si Zakheus menyadari bahwa dia mempunyai kekurangan, yaitu dia mempunyai badan yang pendek. Namun dia punya kelebihan, mempunyai akal yang tinggi, yang luar biasa. Dia melihat sebuah pohon yang bernama pohon ara. Dia mempunyai akal ide untuk memanjat pohon itu. Saking penasarannya, saking ingin tahunya siapakah Yesus itu. Lalu Zakheus naik memanjat pohon itu. Dan dia menunggu Yesus lewat, karena banyak orang yang mengelilingi Yesus dalam perjalanan itu. Dalam sebuah jalan, Zakheus ingin bertemu dengan Yesus secara pribadi langsung. Namun karena orang banyak mengelilingi Yesus, jadi Zakheus yang sangat pendek tidak bisa menerobos untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Zakheus tidak menyerah. Zakheus tidak putus asa. Zakheus tidak mempunyai alasan apapun untuk menyadari keterbatasannya. Namun Zakheus mempunyai banyak cara kita untuk bertemu dengan Yesus, seperti yang dilakukan Zakheus. Kalau di cara ini tidak bisa, cara bertemu langsung tidak bisa, Zakheus memanjat pohon ara untuk bertemu Tuhan Yesus. Dan dia menunggu Yesus lewat di situ. Sehingga Zakheus naik dan hanya menunggu saja. Zakheus memanjat hanya menunggu saja. Ayat yang kelima, mari kita lanjut dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, sungguh luar biasa di sini. Zakheus aja belum pernah ketemu Yesus. Zakheus aja hanya tahu bahwa Yesus, tapi yang mana Yesus itu? Namun di sini bukan hanya seperti itu. Di sini bahkan Yesus sendiri melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku di sini adalah Yesus sendiri. Luar biasa kalau kita mempunyai rasa ingin rindu, kita mencari Tuhan, pasti kita mendapatkan Tuhan. Amin. Zakheus, segera turun, sebab hari ini Yesus harus menumpang di rumahmu. Luar biasa. Di sini Zakheus saja tidak kenal siapa si Yesus, siapa yang mana. Tapi Yesus sendiri mengatakan, tahu bahwa nama Zakheus ada di situ. Tahu siapa orang yang memanjat di pohon ara? Dia adalah Zakheus. Zakheus, segera turun, aku akan mampir di rumahmu hari ini. Mari kalau kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mencari Tuhan, kita pasti mendapatkan apa yang kita cari. Tuhan selalu ada dalam hati kita. Kita akan mendapatkan Tuhan di sini. Jadi mari jangan menjauhkan, kalau kita mempunyai keterbatasan atau kekurangan, itu bukan hal untuk alasan kita tidak mencari Tuhan, untuk alasan kita menjauhkan kita dari pertemuan ibadah kita, untuk berdoa bersama-sama untuk mencari Tuhan. Keterbatasan kita bukan sebuah alasan, Bapak Ibu Saudara. Keterbatasan kita adalah sebuah kebanggaan bagi kita sebenarnya. Kenapa? Karena dalam keterbatasan ada kemampuan, ada kelebihan. Kelebihan seperti Zakheus, dia adalah orang yang pendek, tapi dia menyadari dia pendek dan mempunyai kemampuan, dia mempunyai akal bahwa aku harus bertemu Yesus bagaimanapun caranya, dengan menaik ke sebuah pohon yang bernama pohon ara.
Dan dia hanya menunggu Yesus lewat tanpa berbicara Yesus, 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 tidak ada. Namun hanya Yesus melihat ke atas, "Hei Zakheus, turunlah, aku akan mampir di rumahmu hari ini." Sungguh luar biasa. Kalau kita cari Tuhan pasti kita akan mendapatkannya. Sini membuktikan bahwa luar biasa. Perjuangan kita, ada statement yang berkata perjuangan tidak mengkhianati hasil. Ada yang setuju dengan statement ini? Benar. Perjuangan tidak mengkhianati hasil. Misalnya aja untuk mahasiswa atau pelajar-pelajar, kita saat ini sedang berusaha untuk bisa lulus aja lah. Jangan mencari PK tertinggi atau jadi mahasiswa teladan. Kita bisa lulus saja. Kita perjuangan kita mati-matian, kita harus bayangan sana sini. Kita harus belajar, bergadang mengerjakan tugas. Kemarin saja saya mengerjakan tugas Bapak Ibu Saudari. Saya ngebut sampai saya bilang sendiri itu namanya SKS, sistem kebut semalam. Jadi perjuangan saya mengerjakan tugas, besok kumpulkan, malam ini mengerjakan. Itu adalah kekurangan saya, kemalasan saya. Ya, di situ saya mengerjakan sampai pagi, sampai subuh, hampir gak ibadah. Perjuangan saya, mata saya udah kayak mana mau tidur, tapi tugas belum selesai. Namun saya berjuang untuk bisa menyelesaikan tugas itu, dan hasilnya apa? Saya bisa mengumpulkan. Wah, luar biasa, ini bagus, kata dosen. Begitu kan? Di sini statement tadi dikatakan perjuangan tidak mengkhianati hasil. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama-sama berjuang untuk mendapatkan Tuhan Yesus, karena jalan satu-satu keselamatan adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita lanjut ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 saya akan bacakan untuk kita. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Luar biasa. Dengan damai sukacita, sangat sukacita melimpah. Rasa ingin tahunya Zakheus akhirnya terkabulkan. Jadi panggil Tuhan, sini turun, aku akan mampir di rumahmu. Siapa ini? Tiba-tiba orang ini kenal. Apakah ini Yesus? Sudah jelas bahwa dia sendiri dikelilingi di antara orang-orang banyak. Dia di tengah-tengah orang memanggil Zakheus. Zakheus turun, aku akan mampir di rumahmu hari ini. Dengan sangat sukacita Zakheus turun dari pohon ara mungkin ngebut-ngebut langsung turun. Luar biasa. Kalau kita mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pasti bukan kemungkinan tapi kepastian bagi kita bahwa Tuhan selalu ada dalam hati kita kalau kita mencarinya. Amin. Kita lanjut ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Kalau kita mencari Tuhan, ada saja orang-orang yang gak suka sama kita. Di sekitaran kita, sekeliling kita, ada yang gak suka sama kita. Kalau kita mencari Tuhan. Bukti nyata dari mana? Dari kisah Zakheus. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Orang banyak yang di sekeliling Tuhan dan hanya menemui Zakheus, mereka bersungut-sungut. Mereka tidak suka Yesus bertemu dengan Zakheus, karena orang-orang ini tak mungkin orang-orang ini tahu kalau Zakheus adalah orang berdosa. Namun kita sadari bahwa hidup kita selama di dalam dunia ini adalah kita manusia berdosa. Oleh sebab itu kita hanya perlu mencari Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa mengampuni dosa kita untuk menuju keselamatan. Jadi dalam ayat ini sungguh luar biasa. Di sini menegaskan untuk kita sadar bahwa kalau kita mencari Tuhan, ada orang yang tidak suka, tidak senang kepada kita, terutama si iblis, si roh jahat. Itu yang terutama yang gak suka melihat kita. Jadi kita
kita menyadari banyak sekali orang yang gak suka kepada kita kalau kita datang kepada Tuhan, datang mencari Tuhan. Banyak orang di sekitar kita, sekeliling kita, bahkan di hadapan kita ada yang gak suka kita mencari Tuhan. Ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri. Setelah turun, Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, tapi 4 kali lipat. Di sini Zakheus menguatkan hatinya. Menguatkan hatinya atas dasar apa? Ayat yang ke-7 tadi, orang gak suka, orang banyak gak suka kalau Yesus menemui Zakheus, dan sebaliknya Zakheus menemui Yesus. Orang-orang gak suka melihat pertemuan dari Zakheus dan Yesus. Tapi apakah iman seorang Zakheus goyah dari sekian rasa penasarannya, sekian rasa ingin tahunya Zakheus? Zakheus tidak goyah imannya, Bapak Ibu Saudara. Yang dilakukan Zakheus hanyalah menguatkan hati dan meneguhkan imannya, lalu berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Di sini pertobatan Zakheus langsung terjadi. Orang-orang tahu hanya Zakheus adalah orang berdosa. Namun atas perjumpaan Tuhan Yesus dengan Zakheus, dengan berani, dengan tegas, Zakheus mengatakan, Tuhan, kuberikan kepada orang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Jadi dengan pertemuan Zakheus dengan Yesus, ada kasih langsung timbul dalam hati Zakheus. Ini sungguh luar biasa bagi kita, untuk pelajaran bagi kita. Kalau kita yang masih berdosa, mari. Tuhan selalu menunggu kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu ingin ada anak-anaknya datang untuk mencari Dia. Di sini Zakheus langsung diberikan hati yang mengasihi. Dia akan memberikan apa yang dimiliki kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dia mempunyai kasih yang dari Allah atas perjumpaan dan pertemuan antara Zakheus dan Yesus. Dan kalimat yang selanjutnya, sekiranya ada seorang yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sungguh luar biasa di sini, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hanya sekali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat akan dia kembalikan jikalau ada yang dia peras. Dan jikalau ada seseorang yang dia peras karena kekayaan yang dia miliki, 4 kali lipat akan dia kembalikan karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami pertobatan. Dia akan mengembalikan apa yang sudah dia ambil dari orang. Jadi dengan tegas, dengan berani, Zakheus berkata, 4 kali lipat akan kukembalikan jikalau ada orang yang kuperas. Jadi jangan takut kalau kita bertemu Tuhan, ada orang yang gak suka sama kita, ada masalah, ada keterbatasan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita yang mencari Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan selalu menaruh kepribadiannya dalam hati kita jikalau kita sudah datang dalam Tuhan. Apa yang ditaruh? Kasih. Hal memberi Tuhan taruh kepada kita. Sehingga Zakheus yang tadinya berdosa tiba-tiba berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dengan luar biasa, dengan adanya pertemuan perjumpaan Yesus dengan Zakheus, Zakheus dengan Yesus, adanya pertobatan bagi Zakheus. Apa yang dia miliki akan diberikan kepada orang-orang miskin. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita lanjut ayat yang ke
9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Luar biasa, di sini terjadi keselamatan atas rumah yang ditumpangi oleh Yesus. Rumah siapa? Ada yang tahu? Rumah Zakheus. Setelah terjadi pertobatan, kita akan mengalami keselamatan daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan masuk untuk kita kalau kita mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan enggan-enggan untuk datang kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan suam-suam kuku. Ada dalam kitab Wahyu di situ. Jikalau engkau hanya suam kuku, Tuhan akan memuntahkan engkau. Jadi mari sungguh-sungguh. Di sini bukan ayat dalam Wahyu ini bukan hanya sepele Bapak Ibu Saudara. Di sini menegaskan dengan keras, dengan suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Memberikan perumpamaan bagi kita kalau kita hanya hari ini datang, besok enggak. Hari ini mencari Tuhan, besok enggak. Besok lupa, besok enggak. Cari Tuhan lagi. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mari rutin, mari sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena dengan kesungguhan hati kita, Tuhan gak melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat isi hati kita. Kelihatannya kita ke dalam gereja, Bapa sentuh hatiku, ubah. Tapi dalam belakang, sungut-sungut, dengki, gak suka aku gereja. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita di gereja ini, di luar juga kita gitu tuh. Kita mempunyai identitas bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Di sini kalau kita sudah melakukan pertemuan perjumpaan dengan Yesus, akan terjadi namanya keselamatan, dan keselamatan dikatakan Yesus sendiri. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan. Ini bukan orang lain yang mengatakan, bukan orang-orang banyak yang mengatakan, tapi Yesus sendiri bahwa mengatakan ada keselamatan bagi orang ini, ada keselamatan bagi rumah ini, ada keselamatan bagi Zakheus yang datang berusaha mencari Tuhan. Ingat dalam poin tadi bahwa perjuangan tidak mengkhianati hasilnya kita diselamatkan Bapak Ibu. Hasil perjuangan kita tidak sia-sia. Hasil kesungguhan hati kita tidak sia-sia. Sia-sia hanya di hadapan manusia. Orang yang dari sudut pandang, ngapain orang itu nyari-nyari Tuhan? Ngapain juga? Untuk apa gunanya? Itu di pandangan orang manusia, orang duniawi, orang yang gak mengenal Tuhan. Tapi apa di dalam Tuhan sendiri mengatakan ini luar biasa bagi kita, ditegaskan bagi kita dengan tanda petik 2, bukan petik 1, petik setengah, enggak. Petik 2 diserukan dengan tegas. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Amin. Bagi kita juga yang mencari Tuhan hari ini, kita akan diselamatkan. Katakan amin. Amin. Ayat yang ke-10 yang terakhir. Ini kesimpulan bagi kita. Ini sungguh luar biasa. Ini menegaskan bagi kita, untuk kita yang suam-suam kukus, hanya datang pergi kepada Tuhan. Ini menegaskan bagi kita untuk kita hanya mencari, hanya perlu Tuhan saja. Kita perlu Tuhan untuk tiap hari Bapak Ibu Saudara-saudari. Pagi bangun, Tuhan terima kasih hari ini, malam ini Tuhan menyertai tidurku, tidur saya, sehingga saya bisa bangun dengan keadaan sehat, selamat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, saya naikkan syukur. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kesungguhan hati kita seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kita bukan hanya dalam masalah hari ini tugas belum dikerjakan, pekerjaan belum dikerjakan habis. Tuhan tolong aku, ini ku belum selesai, itu ku belum kukerjakan Tuhan. Hanya pada saat itu saja kita berkata mencari Tuhan. Kita hanya
pada saat dalam masalah aja. Tapi gak seperti itu yang diajarkan Tuhan. Kita bukan hanya pada waktu masalah saja, tetapi kita tiap hari, berulang-ulang, tiap hari, tiap detik, tiap jam, hanya Tuhan yang kita andalkan, hanya Tuhan yang kita cari, bukan duniawi, tetapi surgawi. Amin. Amin. Maka ayat yang 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia, Yesus, mencari kita dan menyelamatkan kita yang hilang. Makanya saya tegaskan untuk kita tadi bahwa kalau kita hanya suam-suam kuku, marilah mulai hari ini tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam diri, dalam hidup kita, bahwa kita hanya mau mencari Tuhan. Ingat, Tuhan menegaskan sendiri bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia rindu anak-anaknya, dia menunggu anak-anaknya datang kepada Tuhan. Karena dialah yang akan menyelamatkan kita, yang selalu mempunyai jalan untuk menuju keselamatan. Jadi demikian untuk firman yang saya sampaikan. Ada sebuah cerita dalam firman ini. Di kampung saya ada tetangga mempunyai keluarga dari jauh. Dia mempunyai kakaknya adalah orang yang pendek. Saya cuma bisa memperhatikan gimana orang ini naik motor ya. Saking penasarannya saya pura-pura seperti ini. Dengan berusaha keras orang ini sampai diangkat-angkat untuk bisa naik motor. Luar biasa begitu perjuangan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya melihat orang tetangga saya yang dengan badan pendek, dia bisa naik motor dengan usaha yang dia lakukan. Dia berusaha bagaimana caranya untuk bisa naik motor. Jadi mari kita bersama-sama berusaha mencari Tuhan, datang kepada Tuhan setiap hari. Bukan pada masa kita mempunyai masalah saja, namun setiap hari, setiap detik, setiap bangun tidur, makan, apapun yang kita lakukan, hanya Tuhanlah yang kita cari. Amin. Yang mau diselamatkan katakan amin. Lambaikan tangannya, amin. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau mengangkat sebuah lagu pujian yang mengatakan, ku tahu hidupku ada tujuan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup kita dalam penyembahan. Mari kita selalu mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhanlah jalan keselamatan kita. Tidak ada jalan lain selain Tuhan. Tidak ada jalan benar selain jalan Tuhan. Jalan duniawi enak tapi menyesatkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jalan duniawi hanya mengarahkan kita menuju api yang tidak terbatas, api yang sangat panas. Makanya saya tegaskan untuk kita, hanya Yesus, hanya Tuhanlah juru selamat kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan mengangkat satu pujian, ku tahu hidupku adalah penyembahan.
Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran yang sudah Hamba-Mu sampaikan melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bukan untuk hari ini saja Bapa, tapi kami lakukan untuk berulang-ulang kembali ya Bapa, bahwa kami hanya selalu mencari Tuhan. Kami menyadari dengan keterbatasan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, Roh Kudus yang mengartikan firman ini dalam hati kami ya Bapa. Jikalau kami memiliki keterbatasan untuk memahami firman ini ya Tuhan, Tuhan tolong kami melalui Roh Kudus Tuhan. Berikan pengertian pemahaman atas diri kami melalui firman yang kami sudah dengarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, waktu yang luar biasa ini ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa, kami mengakhiri firman ini hanya di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Terima kasih atas semuanya kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan bersatu diberkati. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk doa persembahan. Doa persembahan saya minta Kak Yedija pimpin kita dalam doa. Mari kita satu berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau telah membawa kami ke tempat ini Tuhan. Bahkan memberi kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi yang terbaik untuk Tuhan persembahan. Engkau memberkati dengan tangan yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi bagi kita sekali berkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan mengangkat pujian mengatakan anak Allah Yesus namanya.
November 2023. Ibadah komsel di tempat Ibu Nafti, WL, Kak Fernando, Firman Tuhan, Kak Geri. Sabtu tanggal 11 November 2023, doa pelayan Tuhan di gereja jam 2. Minggu tanggal 12 November 2023, ibadah raya di gereja jam 7.30. Petugas minggu depan yang WL Ibu Juani, singer Kak Lestari dan Kak Lince. Pemain musik keyboard Kak Tata, bass Kak Wahyu, drum Kak Aga, gitar Kak Rian. Petugas LCD Kak Fernando. Pelayan sekolah minggu Kak Beza. Pelayan perjamuan kudus Bapak Musa dan Kak Rahul. Mungkin ada pengumuman. Semua jemaat diminta diundang acara syukuran di rumah Ibu Dewi yang Di rumahnya Ibu Dewi. Ibunya Dewi. Oh, di rumah. Jadi kumpulnya di situ. Nanti kita sama-sama berangkat, ya. Bukan di rumahnya Dewi, tapi di rumah ibunya Dewi. Nah itu makanya Di rumah ibunya Dewi. ada Sherlocknya, bukan di Gedar, bukan. Oh, di rumah Ibunya. Di mana tuh namanya? Nah. Di rumah Ibunya Dewi jam 6 sore. Nanti sore. Ya. Pelayan perjamuan Kak Kudus, Pak Musa dan Kak. Baik, kita akan ada syafaat. Oke, yang adalah syafaat, saya minta Kak Geri memimpin kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Bapa, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu pada kami. Pada hari ini kami masih bisa bernafas hidup semua ini karena berkat dan kasih karunia Engkau. Dan Tuhan, kami telah beribadah dan tiba saatnya kami mau menaikkan segala pergumulan doa kami Tuhan. Seluruh kami naikkan, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Dan Tuhan, yang pertama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau pagi atas anak datang dari presiden hingga jajarannya agar mereka bekerja dan dapat membangun negara ini dengan baik. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja pada hari ini telah beribadah kepada kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja GSJPD Sedai Home ini, berdoa untuk setiap pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan nampaknya yang dapat memberkati kami semua di tempat ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu dan Bapak Gembala yang tempat ini yang selalu senantiasa mengajar dan firman Tuhan dan membuka tempat ini bagi setiap semua jemaat yang ingin beribadah di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan, kami juga bergumul untuk kursi-kursi yang masih kosong, kiranya Engkau memanggil orang-orang di luar, buka hati mereka agar mereka datang mau beribadah di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang di luar sana, mungkin yang saat ini tidak dapat beribadah seperti ini, kiranya Engkau panggil mereka, ketuk hati mereka, bahwa mereka agar mereka datang betul-betul menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap
setiap pelayanan di tempat ini Tuhan. Pelayanan dari musik, music, dan kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi di tempat ini Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan agar mereka senantiasa melayani Engkau sepenuh hati mereka Tuhan, tanpa ada rasa paksaan atau apapun di dalam hati mereka, agar pelayanan mereka di tempat ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Amin. Dan Tuhan, kami telah selesai beribadah dan serahkan semua doa-doa kami di dalam hadirat kiranya Engkau yang berkehendak atas doa-doa kami itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin Bu Hati ada mau yang bicarakan? Dan Anda? Mari kita sebelum kita menerima berkat yang daripada Tuhan, mari kita berdoa untuk Ibu Tina yang tanggal 9 akan berangkat ke Semarang untuk operasi matanya. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, kami percaya kalau Oma Tina akan berangkat ke Semarang itu karena kehendak Engkau Tuhan Yesus. Bapak, siapkan Bapak dokter-dokter dan juga untuk setiap alat-alat yang dokter pakai, sucikan, kuduskan Bapak, sehingga semua Bapak operasi berjalan dengan lancar. Apapun Bapak yang kekurangan di mata sebelah kanannya, di dalam nama Yesus Kau berikan kesembuhan yang daripada Engkau. Dia pulang, dia menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih juga Tuhan Yesus, Kau juga telah menyembuhkan anak Debbie Tuhan Yesus. Dia telah pulang dari rumah sakit, dan kami akan sore nanti kami akan bertemu dengan anak tersebut, dan juga kami akan sama-sama untuk berterima kasih dan mendengar sedikit firman Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus atas semua kasih-Mu yang luar biasa. Bapak, kalau ada jemaat pada pagi hari ini Bapak, ada yang kurang sehat tubuhnya yang tidak bisa hadir ke gereja Bapak, kami percaya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, dia menerima kesembuhan yang daripada Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan jemaat yang sedang sakit pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran. Amin, amin. Berkat yang daripada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber semuanya daripada kehidupan kita. Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua sekarang sampai